Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, semoga masih tetap semangat. Terima kasih telah hadir hari ini. Terima kasih pula untuk kepala sekolah dan para guru di SMA Negeri 2 Kulit Susu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit ilmu kepada siswa-siswi di sekolah ini. Perkenalkan, nama saya Ovin Pamala, mahasiswa Universitas Haluoleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan saya Pendidikan Ekonomi. Sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun sebelum itu, saya punya quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tetapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun masyarakat dari 15 tahun sampai 64 tahun. Angkatan kerja yaitu penduduk usia produktif yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di masyarakat. Lapangan pekerjaan tersebut ada yang sudah ditempati maupun lapangan pekerjaan yang masih kosong atau permintaan tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja menurut kemampuannya. Pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, contohnya dokter. Kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang mengandalkan keterampilan atau kemampuan khusus yang dimilikinya, contohnya sopir. Ketiga, tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi dan tidak memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu, contohnya lulusan SD. Jenis-jenis tenaga kerja menurut sifatnya. Pertama, tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih memanfaatkan dan menggunakan kemampuan otak atau pikirannya dibandingkan dengan tenaganya. Tenaga kerja rohani ini biasanya orang-orang yang bekerja di daerah yang bersih, berpenampilan baik dan sopan. Kedua, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih mengandalkan tenaganya dibandingkan kemampuan otak atau pikirannya. Biasanya jumlah tenaga kerja jasmani ini sangat banyak dibandingkan tenaga kerja rohani. Jenis-jenis tenaga kerja menurut hubungan dengan produksi. Yang pertama, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang biasanya terjun langsung terhadap suatu barang atau produk. Contohnya buruh pabrik. Kedua, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang ada hubungannya dengan suatu barang atau produk namun tidak terjun langsung terhadap produk tersebut. Contohnya desainer. Jenis-jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Pertama, tenaga kerja bagian produksi adalah tenaga kerja yang pekerjaannya membuat produk atau barang-barang yang akan dipasarkan. Kedua,
tenaga kerja bagian pemasaran adalah tenaga kerja yang bekerja pada bagian marketing atau pemasaran. Ketiga, tenaga kerja bagian umum dan administrasi adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hal mengurus surat menyurat dan kepentingan lainnya. Masalah ketenaga kerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa jasa. Masalah ketenaga kerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Tiga masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Pertama, banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Kedua, lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dari upaya pemerintah terbagi tiga, yaitu pertama, menyusun kurikulum dalam sistem pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan dengan keterampilan dan keahlian yang dapat digunakan untuk bersaing di dunia kerja. Kedua, mendirikan lembaga pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau penggalangan program yang ada di masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. Ketiga, mengadakan pelatihan yang bersifat gratis sehingga tidak memberatkan pesertanya dengan tujuan sama, yaitu peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dari upaya swasta. Pertama, kerjasama dengan sekolah-sekolah yang memberikan kesempatan magang kepada siswanya. Kedua, memberikan bantuan beasiswa pendidikan merupakan salah satu cara yang tepat. Ketiga, memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk mengembangkan diri untuk bagian internal sebagai upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Sistem upah. Pengertian sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau hasil kerja mereka. Menurut Imam Supomo, upah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, upah pokok adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kedua, tunjangan pokok adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Ketiga, tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi upah. Pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka, maka upah cenderung tinggi. Kedua, pemerintah. Pemerintah dengan peraturan-peraturannya juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Ketiga, kemampuan untuk membayar.
Meskipun serikat pekerja menuntut upah yang tinggi, tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari organisasi. Keempat, upah sebenarnya merupakan imbalan bagi pegawai. Semakin tinggi prestasi pegawai, sudah seharusnya semakin tinggi pula upah yang akan diterima. Dan kelima, di kota-kota besar, biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi. Pengangguran. Pengangguran atau tunakarya dalam bahasa Inggris unemployment adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jenis-jenis pengangguran. Pertama, pengangguran terbuka, pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Kedua, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi. Ketiga, pengangguran musiman karena adanya pergantian musim. Keempat, pengangguran terselubung. Pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja. Kelima, pengangguran fiksional karena adanya kendala informasi, waktu, ataupun jarak geografis. Keenam, setengah pengangguran. Jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Cara mengatasi pengangguran ada 4. Pertama, membuka lapangan kerja. Kedua, memberikan pelatihan sertifikasi ke pencari kerja. Ketiga, menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Keempat, memberikan penyuluhan ke masyarakat. Terima kasih banyak kepada adik-adik SMA Negeri 2 Kulisusu yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, ayo sama-sama kita mengerjakan soal berikut ini. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I will live fine. Hey, hey, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. Kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai barang jasa atau hasil kerja mereka. Menurut Imam Supomo, upah terhadap pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan dan biasanya ditetapkan tetap untuk membayar meskipun serikat pekerja menurut
Sekian dari materi saya. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.